Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarakah, syahrul riyadah. Wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maha benar Allah dan juga benar Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini sebagaimana yang tertulis di dinding, judulnya Adab bertetangga. Hadis yang barusan kita baca, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga, kata Rasulullah. Dalam hadis ini memuliakan tetangga, iman jadi taruhan. Artinya apa? Seberapa keimanan seseorang bisa diukur seberapa bisa seseorang itu memuliakan tetangganya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang dikatakan tetangga? Tetangga adalah orang-orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Tetangga adalah orang-orang yang tempat kerjanya dekat dengan tempat kerja kita. Dan untuk ukuran dekatnya sifatnya relatif. Kalau kita yang ada di satu kampung, maka orang yang ada di dalam kampung itu seluruhnya tetangga kita. Kalau kita bertempat di sebuah komplek, maka orang yang ada di komplek itu semuanya adalah tetangga kita. Namun dari sekian banyak tetangga-tetangga kita, yang paling berhak kita muliakan, kita beradab kepadanya adalah yang paling terdekat. Apakah di depan rumah, di samping, di belakang? Kalau boleh kita ambil sebuah ukuran, mana di antara rumah yang terdekat dengan rumah kita, maka merekalah orang-orang yang paling berhak untuk kita muliakan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, lalu apa maknanya memuliakan tetangga? Maknanya adalah menunaikan hak-hak tetangga.
Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kumpulan para sahabat. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, tahu tak kalian, kata Rasul, apa hak-hak tetangga? Dikala itu sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kata Rasul, hak-hak tetangga itu ada 6. Kita hidup bertetangga, ada 6 hak-hak bertetangga. Yang pertama, hak tetangga, apabila tetangga minta tolong, tolong, kata Rasul. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, tidak bisa hidup sendirian. Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebahagian kita dari sebahagian yang lain. Ada yang dilebihkan dari segi harta, ada yang dilebihkan dari segi ilmu, ada yang dilebihkan dari segi kekuatan. Tujuannya, kata Allah, liyattakhidha ba'duhum ba'du sukhriyah. Tujuannya supaya kalian saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengisi. Tidak ada kita yang sempurna. Maka dengan adanya saling kelebihan antara satu sama yang lain, menjadikan kita akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Lalu kalau kita berbuat baik atau menolong tetangga, pada hakikatnya kita membukakan pintu, Allah akan menolong kita. Dalam hidup ini banyak urusan yang kita tidak mampu memikulnya, kita minta bantuan Allah. Dalam urusan ini banyak urusan yang sulit, kita tidak mampu memecahkannya, kita minta bantuan Allah. Ketika kita menolong saudara kita, tetangga kita, hakikatnya kita membuka pintu, Allah tolong kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdu madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Jadi hidup bertetangga, hidup saling tolong menolong, saling bantu, saling ringan, saling asah, saling asuh, saling sehat menasehati. Maka ketika tetangga kita minta tolong, tolonglah, kata Nabi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua yang menjadi hak tetangga, apabila tetangga meminjam, pinjamkan. Dalam hidup boleh saling pinjam meminjam. Prinsipnya tidaklah seseorang meminjam melainkan dalam keadaan dia membutuhkannya. Mungkin di waktu itu dia tidak punya, mungkin di waktu itu dia nggak ada, atau mungkin di waktu itu memang dia betul-betul tidak mampu. Jadi jalan keluar dari melepaskan kesulitannya, dia meminjam kepada kita. Ketika ada yang meminjam, kita mampu untuk memberikan pinjaman, dan kita percaya orang yang meminjam dia akan mengembalikan amanah yang telah dia pikul, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan pinjaman. Apalagi yang dipinjam tetangga itu peralatan rumah tangga. Misalnya tetangga ada acara perhelatan, mengundang banyak orang, butuh banyak piring, di rumahnya hanya piring secukupnya, dia pinjam piring kita.
atau dia mau acara pesta besar-besaran, butuh peralatan masak, dan peralatan masak di rumahnya tidak cukup, dia pinjam peralatan masak kita. Atau mungkin dia membutuhkan cangkul yang kita punya, cangkul itu. Ketika peralatan rumah tangga yang dipinjam, lalu kita tidak memberikan pinjaman, celaka, kata Allah dalam surat Al-Ma'un ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang enggan meminjamkan peralatan rumah tangga. Itu menurut tafsiran Ibnu Abbas. Jadi peralatan rumah tangga yang dipinjam oleh tetangga, enggan kita meminjamkan, celaka, kata Allah. Namun bagi kita yang meminjam juga harus tahu diri. Pinjamlah sesuatu yang pantas. Dikatakan tidak pantas kalau peralatan rumah tangga itu sesuatu yang kita butuhkan secara rutin, lalu kita tidak punya, setiap waktu meminjam, itu tidak pantas namanya. Makan saja kita 3 kali sehari semalam, masa di rumah tidak punya piring? Setiap makan pinjam piring tetangga, itu tidak pantas namanya. Setiap hari kita perlu membersihkan rumah, menyapu rumah, masa iya di rumah kita tidak punya sapu? Pinjam lagi sapu tetangga, itu tidak pantas. Jadi kalau kita meminjam, pinjamlah hal-hal yang pantas. Dan dikala tetangga kita meminjam, di batas kepantasan itu kita tidak mau meminjamkan, kita termasuk orang-orang celaka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang menjadi hak tetangga, kata Nabi, apabila tetangga sakit, jenguklah tetangga yang sakit. Bahkan dalam hadis kudusi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya Bani Adam, kata Allah, wahai anak cucu Adam. Kita manusia dipanggil oleh Allah di akhirat nanti. Maritu, aku sakit, kata Allah. Kenapa kalian tidak datang menjengukku? Dikala itu manusia anak cucu Adam menjawab, ya Rabb, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan semesta alam, mana mungkin Engkau sakit? Lalu Allah menjawab, si fulan hambaku sakit, kata Allah. Kenapa kalian tidak datang menjenguknya? Andaikan kalian datang menjenguknya, kalian akan dapati aku ada di sisinya. Jadi ketika ada tetangga-tetangga kita yang sakit 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan sampai dia meninggal, kita tidak datang menjenguknya, di akhirat Allah tanya kita. Sakit tetangga kita, kita tidak pernah datang menjenguknya, kenapa kita tidak datang? Andaikan kita datang menjenguk, kata Allah, Allah ada di sampingnya. Lalu kata Allah dalam hadis Rasulullah menyatakan, orang yang datang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai di sore hari. Ketika seseorang datang menjenguk yang sakit di sore hari, 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai di pagi hari. Jadi kita datang menjenguk orang yang sakit, ada peluang keampunan dosa-dosa kita dari Allah. Bahkan kita juga dianjurkan ketika menjenguk orang yang sakit, mintalah kepada orang sakit supaya dia mendoakan kita. Kenapa? Karena doa orang yang sedang sakit, kata Nabi, ad-du'a'u, doanya itu kad du'a'il malaikah, seperti doa para malaikat. Doanya makbul, doanya lebih mustajab. Kita datang menjenguk orang sakit, kita datang dalam rangka untuk menghiburnya, memberi semangat, motivasi supaya dia bertahan hidup.
dan kita juga mendoakan supaya kesembuhannya. Bahkan dengan kedatangan kita saja, dengan terhiburnya orang yang sakit, itu sudah berupa obat yang luar biasa sekali. Kedatangan kita itu sudah menjadi obat bagi orang yang dalam keadaan sakit. Jadi hak tetangga kita ketika dia dalam keadaan sakit, maka haknya kita harus datang untuk menjenguknya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang keempat yang menjadi hak tetangga, kata Rasulullah, apabila tetangga dapat musibah, bertakziahlah. Musibah artinya sesuatu yang menimpanya dari keadaan yang dia tidak sukai, keadaan yang tidak dia senangi, keadaan yang tidak dia harapkan, dan keadaan itu sedang menimpanya, maka orang itu dikatakan dalam keadaan ditimpa musibah. Maka kita sebagai tetangga datanglah untuk bertakziah. Apa yang kita lakukan dikala bertakziah itu? Secara asal dua yang pokok yang harus kita lakukan. Yang pertama, kedatangan kita bertakziah untuk menghibur orang yang ditimpa musibah, untuk menghibur ahlul bait. Kedatangan kita dalam rangka menghiburnya. Andaikan kita berbicara, pembicaraan kita bisa menghiburnya. Andaikan kita buat agenda acara yang bisa menghiburnya. Inilah hakikat bertakziah pertama. Kedatangan kita dapat menjadi penghibur orang yang dalam keadaan berduka. Yang kedua, tujuan utama bertakziah adalah untuk menyampaikan kata-kata sabar. Orang yang dalam ditimpa musibah, hatinya dalam keadaan labil, tidak stabil, dalam keadaan mudah tergoyahkan, hatinya dalam keadaan guncang. Bahkan ustaz sekalipun, ustazah, kalau dia sedang ditimpa musibah, maka butuh orang lain untuk menyampaikan kata-kata sabar. Jangan kita beranggapan ketika ada ustaz yang ditimpa musibah lalu kita bilang, ya tidak usahlah kita sampaikan kata-kata sabar, beliau itu kan ustaz, beliau tahu dari kita. Tidak bisa. Kata sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk direalisasikan. Dan ketika kita yang ditimpa musibah, dengan ditimpa musibah itu sering orang hilang kesadarannya, tertutup akal sehatnya. Padahal dia orang yang berilmu, orang yang dalam pengetahuan agamanya, tapi kalau sudah dalam keadaan ditimpa musibah, tertutup ilmunya. Makanya dibutuhkan ada orang yang menyampaikan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, yang menyampaikan dengan mengingatkan, saling ingat, mengingatkan dengan kebenaran, dan saling sehat menasihati dengan kesabaran itu. Dan kita yang datang bertaziah ke tempat saudara yang ditimpa musibah, kata Rasulullah, ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah satu orang mukmin pun yang ditimpa musibah, tidaklah seorang mukmin pun yang bertakziah ke tempat saudaranya yang ditimpa musibah, kata Nabi, melainkan di akhirat nanti Allah pakaikan untuknya pakaian kebesaran. Allah muliakan orang itu. Kalau di akhirat Allah pakaikan pakaian kebesaran, Allah beri kemuliaan, artinya orang itu tentu berada dalam surga. Jadi kita berjalan menuju ke rumah tetangga kita yang ditimpa musibah, kita bertakziah ke tempatnya, itu adalah jalan menuju kita ke surga, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang kelima adabnya
atau haknya tetangga, apabila tetangga meninggal, kata Nabi, iringilah jenazahnya. Ikutlah kita dalam penyelenggaraan jenazah. Apalagi kalau kita ikut dalam penyelenggaraan jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man syahidal janazah hatta yusalli falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang ikut menyaksikan, ikut menyelenggarakan jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala sebesar 1 qirat, 1 gunung Uhud besar pahalanya. Apalagi kalau dia ikut menyaksikan, ikut menyelenggarakan jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala qiratani, 2 gunung Uhud pahalanya. Kemana lagi kita mau cari pahala? Peluangnya ada di depan mata. Meninggal tetangga kita, meninggal keluarga karib kerabat kita, padahal kita tidak ada kesibukan, tidak ada sesuatu yang mendesak, kenapa tidak ikut dalam penyelenggaraan jenazahnya? Bukankah penyelenggaraan jenazah keikutsertaan kita hak bagi tetangga kita dan pahala besar bagi kita? Maka ketika kita ikut dalam penyelenggaraan jenazah, Allah memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang ikut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang keenam yang menjadi hak tetangga, kata Nabi, apabila tetangga mendapat nikmat, bergembiralah kita. Senang hati kita ketika tetangga mendapat nikmat, ketika tetangga senang. Tentu sebaliknya sedih juga kita kalau tetangga dalam keadaan ditimpa musibah. Kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga kita. Senang tetangga kita, kita pun juga ikut senang. Sedih tetangga kita, kita pun juga ikut sedih. Jangan sebaliknya. Masa iya kita harus senang ketika tetangga dalam keadaan sedih? Atau sebaliknya kita justru bersedih ketika tetangga dalam dapat kesenangan atau kenikmatan? Jadi hidup bertetangga itu hidup perlu saling memahami, perlu ada rasa, tumbuh rasa kasih, rasa sayang, rasa tolong menolong, rasa simpati, rasa empati. Nilai-nilai rasa itu harus terkedepan dalam kehidupan bertetangga. Kalau tidak ada rasa itu di antara kita, mungkin ada kita yang hidup bertetangga tapi tetangganya egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting dia kenyang, tetangganya biarlah kelaparan. Yang penting dia punya, tetangganya biarlah tidak punya apa-apa. Ini namanya egois. Kalau ada di antara kita yang bersifat egois seperti ini, bisa dipastikan kita akan ditinggalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada orang yang suka berkawan dengan orang egois. Tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan orang-orang egois. Jadi hidup bermasyarakat, hidup bersosial, hidup saling memahami, hidup saling pengertian, hidup saling kasih dan sayang di antara sesama. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kata Nabi yang menjadi hak-hak tetangga. Jadi memuliakan tetangga artinya menunaikan hak-hak tetangga. Maka tunaikanlah 6 hak tetangga ini. Yang pertama, apabila tetangga minta tolong, tolong, kata Nabi. Apabila tetangga meminjam, pinjamkan. Apabila tetangga sakit, jenguk. Apabila tetangga ditimpa musibah, datang bertakziah. Apabila tetangga meninggal, datang untuk mengiringi jenazahnya. Dan ketika tetangga mendapat nikmat,
kita pun ikut bersenang dengan nikmat itu. Lalu yang tidak boleh adalah mengusik-usik tetangga, menyakiti tetangga, merampas hak-hak tetangga. Ini jangan pernah kita lakukan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Rasulullah, demi Allah tidaklah beriman seseorang. 3 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah tidaklah beriman seseorang, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman ya Rasul? Yang tidak beriman adalah orang-orang allazi lam yu'man jarahu biwayiqihi, orang-orang yang tidak aman tetangganya disebabkan perangainya. Susah tetangga gara-gara perangai sikap tingkah lakunya, selalu menyibukkan tetangganya. Kalau ini terjadi, demi Allah tidaklah beriman kita, kata Nabi. Apa contoh sikap-sikap yang bisa membuat tetangga merasa tidak nyaman? Banyak sebetulnya. Contoh simpel saja, kita yang punya kendaraan. Ada yang punya kendaraan sepeda motor, punya mobil, lalu dengan seenaknya saja memparkir atau meletakkan di depan pintu rumah tetangga misalnya, atau di depan gerbang rumahnya. Ini kan mengganggu hak tetangga, membuat tetangga tidak nyaman. Gara-gara itu tetangga merasa terusik, maka kita dikatakan oleh Rasulullah, demi Allah kita tidak beriman, kata Rasul. Atau mungkin kita yang suka musik, di rumahnya punya tape, punya radio, punya sound system, lalu menghidupkan suara sekeras-kerasnya, terganggulah tetangga-tetangga kita. Jam 9 tetangga mau beristirahat, tidak bisa beristirahat lantaran kerasnya suara yang timbul dari rumah kita. Maka ini perbuatan yang membuat tetangga terusik, membuat tetangga terganggu. Demi Allah, kata Rasulullah, kita belum beriman. Jadi jangan kita mencoba-coba untuk mengusik, mengganggu, atau membuat tetangga kita tidak nyaman adanya. Maka tetangga yang terbaik itu adalah tetangga yang memberikan kenyamanan kepada tetangga-tetangga yang lain. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis di awal tadi Rasulullah menyatakan, la yu'minu, tidaklah beriman salah seorang kalian sehingga dia memuliakan tetangga-tetangganya. Jadi memuliakan tetangga itu iman jadi taruhan. Untuk itu marilah menjadi perhatian kita bersama, hidup bertetangga ada adab-adabnya, ada hak-hak yang harus kita tunaikan, sehingga hidup bertetangga kehidupan yang bahagia dan saling menyenangkan adanya. Bapak Ibu, barangkali itulah kajian kita pada malam ini. Terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.